Siapa yang menyangka kalau Sri Mulyani sudah masuk 500 muslim paling berpengaruh di dunia, yaitu mulai sejak tahun 2010 yang lalu, dan tidak pernah absen hingga saat ini. Bahkan di tahun 2022 Sri Mulyani juga masuk dalam jajaran 500 muslim paling berpengaruh di dunia, yaitu 11 kali berturut-turut mulai dari 2010 yang lalu. Keren kan Sri Mulyani? 11 kali berturut-turut masuk dalam 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Ya kemungkinan, ya Pak Rizal Ramli kan sering mengkritik kebijakan dari Sri Mulyani lah, yang menyebut kebijakan Sri Mulyani adalah SBG-nya IMF atau yang lain-lain, tentang mengkritik utang dan lain sebagainya. Tetapi jika Pak Rizal Ramli mengetahui berita ini, kalau Sri Mulyani adalah salah satu tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia, yaitu mulai dari tahun 2010, kemungkinan ya sedikit akan terkejut lah. Apalagi ditambah dengan penghargaan yang lain-lain, yaitu Sri Mulyani juga masuk dalam menteri terbaik di dunia dan juga menteri terbaik se-Asia. Makanya tidak salah lah kalau The Muslim 500 memasukkan Sri Mulyani di jajaran muslim paling berpengaruh di dunia. Bahkan tidak hanya Sri Mulyani, Khofifah Indra Parawansa, Prabowo, Habib Lutfi, Kiai Haji Said Akhil Sirot, dan lain sebagainya juga masuk di situ. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Gak nyangka Sri Mulyani masuk muslim berpengaruh sejak 2010. Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali muncul di daftar muslim berpengaruh di dunia 2022 versi The Muslim 500. Ternyata Sri Mulyani sudah masuk daftar sejak 2010 dan bahkan tidak pernah absen dalam jajaran tersebut. Sri Mulyani pertama kali masuk daftar muslim paling berpengaruh dunia pada edisi 2010 yang lalu. Di edisi itu, Sri Mulyani ditulis sebagai salah satu wanita berpengaruh di dunia. Ia baru-baru ini diangkat menjadi Menteri Keuangan 2009. Sejak ia diangkat, ekonomi terbesar Asia Tenggara telah menjadi salah satu ekonomi yang bertumbuh di kawasan. Sebabnya, karena kebijakan polisi yang baik dan situasi politik yang lebih stabil, tulis The Muslim 500 edisi 2010 yang lalu dari penelusuran liputan6.com pada Senin 1 Oktober 2021. Tahun ini, Sri Mulyani kembali menduduki posisi yang sama. Dia menjadi wakil dari negara-negara di Asia, hanya bersanding dengan Raja Brunei Darussalam Sultan Hasanah Bolkiah. The Muslim 500 menyebut jika Sri Mulyani merupakan salah satu dari pembuat kebijakan di Indonesia yang memiliki profil skala internasional. Selama kepemimpinannya sebagai Menteri Keuangan, Indonesia yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara juga mampu masuk sebagai salah satu dari 20 negara perekonomian terbesar di dunia. Bahkan Indonesia mencatatkan perekonomian tercepat di wilayahnya. Dikatakan ini semua berkat kombinasi kebijakan ekonomi politik dan kestabilan kondisi politik di Indonesia. Sri Mulyani pernah terpilih sebagai Managing Director Bank Dunia pada 2010 dan bertugas hingga 2016. Bukan hanya itu saja, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati masuk ke dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh versi di dunia versi Forbes. Hal ini sekaligus membuat Sri Mulyani sejajar dengan tokoh-tokoh penting dunia seperti Nancy Pelosi, Melinda Gates, Oprah Winfrey, Ratu Elizabeth II, dan Ivanka Trump, melansir dari Forbes. Pada Selasa 17 Desember 2019 yang lalu, Sri Mulyani yang berada di peringkat ke-76 dinilai memiliki peran yang sangat krusial dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama yang berkenan dengan isu kesetaraan gender. Wanita yang akrab dipanggil Ani ini juga dinilai sangat concern dengan gender usia. Ia menerbitkan laporan tentang bagaimana kesenjangan dalam partisipasi angkatan kerja perempuan menyebabkan hilangnya pendapatan sampai dengan 1/4 dari PDB di Timur Tengah. Sri Mulyani sempat menjadi Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kemudian dia juga menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada tahun 2010. Saat berada di Bank Dunia, Sri Mulyani menggunakan platformnya untuk mempromosikan kesetaraan gender. Tahun 2014, pada kabinet Presiden Jokowi dan Yusuf Kala, Sri Mulyani kembali ke Indonesia dan melepaskan jabatannya di World Bank untuk menduduki posisi Menteri Keuangan. Tahun 2019 ini, Sri Mulyani kembali meneruskan jabatannya sampai 5 tahun ke depan sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Jokowi Ma'ruf. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi pajak yang akan memperluas layanan e-filing dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tahun lalu Sri Mulyani menerima penghargaan Menteri Terbaik Bergengsi di KTT Pemerintah Dunia atas upayanya untuk mengimplementasikan reformasi. Sepanjang tahun 2019, seluruh wanita di dunia mengambil banyak keputusan penting, sekaligus menjabat posisi kepemimpinan dalam pemerintahan. Selain itu juga, banyak wanita yang sukses dalam bisnis, mendirikan filantropi, dan meraih simpati sebagai tokoh media. Sementara di posisi pertama dalam daftar The World 100 World Most Powerful Women 2019 ada Angela Merkel. Merkel merupakan konselor perempuan Jerman yang pertama dan bertahan hingga 4 kali. Kemudian di posisi kedua adalah Christine Lagarde, Gubernur Bank Sentral Eropa dan mantan Direktur Pelaksanaan IMF. Adapun posisi ketiga adalah Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi. Dia berada di urutan ketiga. Pelosi sekaligus menjadi wanita pertama yang memegang jabatan sebagai pembicara dalam sejarah Amerika. Sedangkan Bun Sisi Taylor Swift di posisi 71. Swift berjuang melawan industri pendukung dan perusahaan ekuitas swasta atas hak kepemilikan lagu musisi. Melinda Gates menempati posisi ke-6, sementara Oprah Winfrey menempati posisi ke-20. Ratu Elizabeth II berada di posisi ke-40. Selanjutnya Ivanka Trump yang berada pada urutan ke-42. Diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan banyak negara yang belum bisa pulih ke masa pandemi ini, bahkan negara maju sekalipun. Ia menjelaskan, negara-negara ini belum pulih karena kontraksinya yang begitu dalam di kuartal 2 2020 dan bahkan yang ada hingga minus 20%. Sehingga meski tumbuh tinggi di kuartal 2 2021, belum bisa kembali ke kuartal 2 2019. Ia menyebutkan, beberapa negara yang belum pulih total dan kembali ke masa sebelum pandemi adalah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Apakah dengan kontraksi suatu ekonomi akan dijamin untuk rebound? Ternyata belum. Negara sekitar kita dengan berbagai upaya mereka GDP kuartal 2 tahun ini belum bisa melewati pre-COVID level, ujarnya dalam pembukaan Kongres ISEI Selasa 31 Agustus 2021 yang lalu. Salah satu negara maju yang bisa kembali ke masa sebelum pandemi adalah Amerika Serikat. Bahkan inflasi AS meningkat tajam mengikuti perekonomian yang mulai pulih. AS barangkali yang negara maju dengan kekuatan counter cycle dan fiskal telah bisa melewati pre-krisis atau pre-COVID level, kata dia. Lanjutnya, yang juga patut disyukuri adalah Indonesia juga menjadi salah satu negara yang bisa melewati masa pre-COVID, di mana pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2021 tumbuh 7,07%, jauh lebih tinggi dari perekonomian di tahun 2019 yang berada di level 5%. Apa yang kita capai dalam penanganan pandemi ini maupun kebijakan tertentu menjadi bekal baik untuk kita terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan kita. Ekonomi kita pada kuartal 2 sudah masuk positif dan sudah melewati resesi dan pre-COVID jelasnya. Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali muncul di daftar Muslim berpengaruh dunia 2022 versi The Muslim 500. Ternyata Sri Mulyani sudah masuk daftar sejak tahun 2010 dan bahkan tidak pernah absen dalam jajaran tersebut. Sri Mulyani pertama kali masuk daftar Muslim paling berpengaruh di dunia pada edisi 2010 yang lalu. Di edisi itu, Sri Mulyani ditulis sebagai salah satu wanita yang paling berpengaruh di dunia.